Raja yang mulia,
Kita memasuki minggu yang ketiga bulan Desember. Inilah hari-hari bahagia bagi kita semua merayakan Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu cerita yang menarik dan tidak pernah terlupakan dalam setiap kali perayaan Natal adalah kehadiran orang Majus yang datang menjumpai Yesus untuk menyembahnya. Demikianlah teks kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang kedua saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman orang Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang-orang Majus dari timur yang menempuh perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan, sesuai dengan undangan dari Tuhan dan pemberitahuan dari Tuhan melalui bintang. Oleh karena orang-orang Majus adalah ahli perbintangan, sehingga ia dapat membaca tanda-tanda yang Allah berikan. Dari bintang di timur itu menjadi tanda bahwa hari itu telah lahir seorang raja, raja orang Yahudi. Kehadirannya yang diberitahukan kepada orang-orang Yahudi itu menggerakkan mereka untuk pergi datang menjumpainya. Dan ingatlah di sini ada satu catatan menarik. Orang-orang Majus itu datang untuk menjumpai bayi yang dilahirkan itu, anak yang dilahirkan itu dengan tujuan apa? Yaitu di sini untuk menyembah dia, untuk menyembah dia. Demikian juga pasti itu juga yang menjadi tujuan kita merayakan Natal, mengadakan ibadah Natal. Kapanpun dan setiap tahun, selalu dan selalu tujuan kita merayakan dan beribadah Natal adalah supaya kita bisa mewujudkan kerinduan kita, keinginan kita, hasrat kita untuk sujud menyembah kepada Yesus Kristus. Tunduk di kakinya, meninggikan, memuliakan, menyatakan penghormatan kita kepadanya, sebab hanya dia yang layak ditinggikan, dihormati, dimuliakan sampai selama-lamanya. Nah, inilah tujuan daripada orang-orang Majus merantau atau berpetualang dari negeri timur menuju ke Palestina, menuju ke Yerusalem, menuju ke Betlehem untuk menjumpai Yesus Kristus. Perjalanan yang tidak mudah. Oleh karena perjalanannya itu dituntun oleh bintang, berarti perjalanannya itu selalu dilakukan setiap malam hari. Dan berarti ini terjadi sesuatu kebalikan. Biasanya mereka tidur pada waktu malam hari, tetapi ketika mereka menempuh perjalanan dituntun, dibimbing oleh bintang, mereka melakukan perjalanan hanya pada waktu malam dan tidur pada waktu siang. Ini satu perubahan yang tidak mudah. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mencoba untuk tidak tidur 3 malam saja. Lalu berapa jam kita untuk membayar setiap kali kita tidak tidur malam? Wah, sulit sekali. Tidak tidur semalam saja rasanya begitu berat. Dan kita harus membayar begitu panjangnya untuk bisa membayar kebutuhan tidur dan istirahat kita. Apalagi ini menempuh perjalanan berhari-hari, berminggu-minggu, dari satu tempat yang jauh menuju ke tempat yang jauh, yaitu dari timur menuju ke Palestina. Untuk apa ini ditempuhnya? Oleh karena mereka hendak menyembah seorang raja yang baru lahir. Oleh karena itu keinginannya, hasratnya, kerinduannya, mereka berani membayar harga untuk mewujudkannya. Lalu apa yang dilakukannya? Bertanya-tanya, di mana bayi itu dilahirkan, di mana anak itu dilahirkan, di mana anak itu berada, sampai pada akhirnya ia menuju ke istana Herodes. Karena apa? Karena mereka berpikiran seorang raja dilahirkan di istana. Ternyata di istana Herodes pun tidak didapatkan seorang anak yang dilahirkan sebagaimana tanda-tanda yang diberitahukan oleh orang Majus itu. Dan pada akhirnya para imam setelah membuka kitab nabi-nabi, yaitu dari Mika pasal 5, mengatakan bahwa bayi itu dilahirkan di kota kecil yang disebut Betlehem. Maka orang Majus itu buru-buru keluar dari istana dan kemudian menuju ke Betlehem. Sebagaimana yang diberitahukan
oleh para imam bahwa di kota kecil Bethlehem, di tempat itulah akan dilahirkan seorang bayi dari seorang perawan. Wah, ini luar biasa. Maka mereka melanjutkan perjalanannya dari istana Herodes menuju kepada kota Bethlehem. Nah, ia juga melihat ke rumah-rumah megah, rumah-rumah mewah. Barangkali di tempat itu bayi itu dilahirkan. Tetapi ternyata bintang itu berhenti persis di sebuah rumah sederhana di kota Bethlehem. Di rumah sederhana di kota Bethlehem. Lalu orang Majus itu memasuki rumah itu dan sujud menyembah kepada bayi itu. Dan mereka memberikan persembahan khusus kepada bayi Yesus atau anak Yesus itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah suatu persembahan yang mengindikasikan atau menjelaskan bahwa orang-orang Majus itu betul-betul mengakui Yesus Kristus Raja. Oleh karena itu mereka sujud menyembah sebagai wujud nyatanya bahwa mereka menghormati, menghargai, meninggikan, memuliakan Yesus Kristus. Dan mereka juga memberikan persembahan emas, satu persembahan yang biasa diberikan untuk para raja. Jadi orang-orang Majus itu betul-betul menghormati, memuliakan, meninggikan Tuhan Yesus Kristus dan rela menanggalkan mahkotanya, menanggalkan kebesarannya, menanggalkan kebangsaannya, kebangsawanannya, menanggalkan posisi dan kedudukannya, merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus. Nah, ini catatan menarik untuk kita semuanya. Di Natal ini, apakah kita sungguh-sungguh telah menjadi sosok pribadi yang rendah hati terhadap sesama? Dan kita apakah sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus Kristus? Dan kita benar-benar dari lubuk hati kita terdalam meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Memang kita tidak dituntut melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Majus, tetapi hal yang mendasar adalah ketulusan hati kita, kemurnian hati kita, kesungguhan hati kita, bahwa kita benar-benar menyembah sujud kepada Yesus Kristus yang adalah Raja bagi kita. Kita memberikan diri kita sebagai hamba bagi Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di Natal tahun ini, marilah kita memperbarui sikap hidup kita sebagai sosok pribadi yang menyembah pada Yesus yang adalah Raja. Kita adalah hamba Raja kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Marilah kita membangun satu komitmen untuk kehidupan kita sekarang dan masa depan. Kita semua menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini memberitahukan kepada kita bahwa kita seharusnya, semestinya, selanjutnya dan seterusnya sampai Tuhan memanggil kita, kita hidup mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melepaskan dari mementingkan diri sendiri, dari mengutamakan keinginan sendiri, dari mengutamakan apa yang kita mau sendiri, tapi kita melepaskan semuanya itu, meninggalkan semuanya itu, menyangkal diri sendiri, mengikut Tuhan Yesus Kristus, melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki, apapun risikonya, apapun tantangannya, berapapun harga yang harus dibayar. Marilah kita lakukan sebagaimana orang-orang Majus telah memberikan kepada kita semua contoh. Selamat merayakan Natal, dan biarlah Natal ini menjadi implementasi kehidupan kita sebagai seorang yang menghambakan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu di bulan Natal ini, supaya mereka semua semakin mengerti bagaimana memberikan diri dengan hati yang murni, hati yang tulus untuk meninggikan dan memuliakan Kau. Kiranya berkat rahmat-Mu melimpah ruah dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dimanapun dan kemana pun. Hamba-Mu mendoakan supaya mereka semua menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.